Siapa yang nggak tahu dengan Zigok si monster bawah laut ini? Yes, ini adalah Zigok HG 1:144 dari film seri Gundam Seed Freedom. Zigok ini dipiloti oleh Babang Tamfan guys, yang dimana itu sangat mengejutkan ketika tiba di animenya. Zigok ini menggunakan backpack yang dimana itu digunakan oleh Justice guys, dan pilotnya itu adalah Atranzala ya. HG Zigok versi Gundam Seed Freedom ini adalah salah satu yang diredesain paling mengejutkan menurut gua. Gimana menurut kalian? Karena dari unit klasik Zeon yang kini tampil jauh lebih modern dan agresif membuat mungkin penikmat UC ya, seri-seri Gundam RX-78 pokoknya yang di masa lalu, wow, tampilan si Zigok ini membuat mungkin kita terpesona ya. Lebay lu bang. Nah, dari pertama buka gua tuh udah kaget guys. Ini tuh wah kok banyak banget ya, runnernya sampai 11 atau 12 gitu ya. Dan pas dirakit itu ternyata sangat mudah guys, nggak sesulit yang gue pikirkan dan gue bayangkan. Tapi gue nggak tahu ya untuk kalian, tapi gue bisa merekomendasikan unit ini untuk pemula guys, karena HG-nya bener-bener gampang ya guys. BTW ini tuh gue bikin seperti ini karena gue pengen kasih lihat ke kalian kalau misalkan inner frame-nya tuh kayak gini guys, nggak terlalu ribet ya. Memang partnya tuh nggak banyak guys. Jadi ini di dalam inner frame-nya ya kayak gini, makanya gue bilang itu agak mudah untuk pemula buat ngerakitnya. Secara visual kit ini emang bener-bener terlihat agresif, modern, stylish. Karena ada backpack yang membuat dia berbeda dengan Zigok yang zaman dulu ya guys. Ditaruh di rak display tentunya keren banget sih. Ada dua pilihan claw untuk unit Zigok ini. Yang pertama normal dan yang kedua yaitu claw yang udah dipanasin oleh api sepertinya ya. Tampilan dari atas ini ya, untuk bagian kepalanya tuh ada dua pilihan ya, headnya. Nanti kalian bisa lihat deh, gua kasih lihat nanti pokoknya. Untuk backpacknya seperti ini ya dari atas. So mari kita coba review dari bagian atas dulu ya guys. Kita lihat ya, kita akan cek untuk artikulasi dan lainnya. Untuk bagian kepalanya ini guys, dia ada tanduk muncul keluar karena di dalamnya itu adalah ada unit Justice guys, dimana unit Justice itu emang nggak full body ya guys, cuma bagian dalam badan, kepala, dan juga ini part kakinya Justice ya. Nanti gua kasih lihat lagi untuk bagian lainnya, dan ini bagian part Justice cuma segini aja sih guys, nggak banyak ya. Terus mungkin ya untuk bagian belakangnya juga seperti ini, nggak terlalu ribet ya kalau kita lihat, memang ya HG lah ya. Oke, untuk di kepalanya ini bakal kita lihat ya, dia nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa digoyang-goyang. Tapi kita buka dulu backpacknya coba ya, biar lebih gampang reviewnya. Susah banget. Oke, jadi sorry banget tadi jatuh guys. Jadi ini unit Zigoknya ya guys, di balik backpacknya tuh seperti ini. Oke, bagian kepala di sini kalian lihat di sini nggak bisa diapa-apain kecuali dia memang bisa dibuka ya guys, seperti ini. Nah itu ada part pilihan dan wow, ada Justice guys, gokil nggak tuh? Mantep banget sih. Dan ini juga sebenarnya untuk hornnya ya, atau tanduk ini bisa dibuka guys. Nah kayak gini guys, ini aslinya kayak gini. BTW ini bisa dipasang lagi ya, nanti kalau misalkan ganti head juga dia bakal dipakai lagi guys. Nah perbedaannya tuh nih ada titik-titik hitam gini untuk yang versi damage-nya ya. Gue bilang damage atau gimana nih, retak lah ya, bagian retak tuh bagian mata tuh kayak gini. Jadi dia nggak ada titik hitam di atas ya, dia pink all color pink ini. Yap, sangat disayangkan, harusnya mungkin ada beberapa part tambahan di bagian retak ya, kayak warna abu-abu atau apalah ya, kayak gitu. Nah ini tuh tinggal nancepin aja guys, ditempel kayak gini. Sorry, lupa tanduknya belum, bentar. Wait ya guys, tanduknya kita pasang dulu, karena kalau enggak itu kan berbeda. Oke, gue pasang dulu. Kalau nggak salah ya, ini tuh kayak gini sih harusnya ya, tanduknya dipasang lagi. Nah, gila, makin garang nggak tuh Zigoknya guys? Makin garang nggak? Gila, keren sih. Gue suka yang kayak gini nih, desain yang mantep. Tinggal mungkin di panel lining ya, biar kelihatan mantep.
Nah ini secara dekatnya kayak gini, gimana menurut kalian guys? Keren banget gak nih? Mantap ya. Walaupun nggak ada artikulasi di bagian kepala. Oke, untuk claw-nya ini yang gue bilang ya, ini salah satu claw part opsi ya, yang nanti kalian bisa mungkin ganti-ganti. Oke, kita ke bagian badan ya. Jadi si badan ini sebenarnya ngegabung sama bukan waist. Pinggangnya ini bisa di artikulasi kiri kanan dan juga depan belakang ya guys. Oke, wait bentar. Set. Kayaknya bisa sih, harusnya bisa. Nah, kayak gini guys. Ini sebenarnya harusnya bisa lebih sih, gue lupa nih. Bentar. Kalau nggak salah tuh bisa guys. Nah, tuh dia bisa sampai segini guys. Nggak tahu ya, kok mentok ya segini. Harusnya sih mungkin lebih. Tapi emang normalnya segini kali ya. Pokoknya artikulasi kiri kanan oke, depan belakang oke, bisa. Kayak gini guys. Jadi bisa utak-utak gitulah, utak. Aduh. Oke, next. Untuk bagian tangan seperti ini terlihat lebih keren banget ya tangannya. Gila sih, ini kayak per gitu ya guys. Sebenarnya copot. Sebenarnya ini bagian tangannya tuh cara merakitnya tuh yang bulat-bulatnya ini satu-satu guys dimasukinnya. Satu-satu bagian dimasukinnya. Jadi agak lama di sininya sih pas awal rakit tuh ya. Yang lainnya it's okay lah ya. BTW ini gue belum amplas ya guys, ini masih istilahnya kasar ya. Belum gue amplas untuk bagian loop marknya. Nah ini bisa diputar-putar kayak gini. Dan juga untuk bagian tangan artikulasinya kita lihat ya, bisa ngapain aja dia. Ke belakang oke. Cuma segini, ke depannya segini ya. Lentur lah ya, lumayan fleksibel untuk tangannya. Oke, untuk bagian claw-nya ini bisa ditekuk ke dalam atau keluar ya guys. Nah ini tergantung kalian mau kayak gimana posenya nanti. Ini keluar beam di tengahnya itu ya, setahu gue ya. Kayak beam cannon gitu. Mantap ya. Oke, untuk ini juga kayak ada shieldnya gitu guys. Gua nggak tahu ini shield atau bukan, tapi salah satu part yang memang bikin keren di bagian tangannya. Oke, innernya kayak begini guys, tuh gampang banget kan kerakitnya. Oke, ini ada efek glitter sebenarnya guys di bagian claw yang kayak bersih panas gitu ya. Sebenarnya itu tuh ada efek glitternya dikit lah ya, bukan dikit nggak kelihatan, tapi ada bener. Salah satu unit yang emang menarik bener tuh guys. Oke, next mungkin kita langsung lihat untuk bagian part lainnya. Nah kayak gini. Nah tuh, jadi harusnya kayak gini ya normalnya. Jadi mode battle-nya mungkin lah ya yang tadi seperti besi panas ya guys. Oke, lanjut aja mungkin kita ke bagian waist-nya. Untuk waist-nya nih kayak gini bagian kirinya. Ini nggak bisa full ke atas. Ya kayak gini aja. Ini kayaknya nggak bisa ini ya split. Nanti kita lihat apakah kakinya bisa split bener-bener ngangkang. Bagian depan juga ini agak kepentok ya, jadi nggak terlalu ke atas banget sini. Gua nggak tahu nih, coba kita lihat nanti ya apakah dia bisa maju ke depan kakinya lebih open. Oke, bagian belakang waist itu ini nggak bisa dibuka ya, benar-benar nggak bisa dibuka kayak di depan. So waistnya untuk kali ini gitu aja. Terus mungkin bagian kaki, mari kita lihat ya sefleksibel apa kakinya. Ya bisa seperti ini. Oh iya, karena dia fleksibel di bagian kakinya yang kayak per itu, jadi dia bisa split kayak gini guys. cukup menarik ya. Oke, jadi ke sampingnya kayak gini, ke depan kayak gini. Ya ke depan memang nggak leluasa banget ya, karena si waist ini ternyata nggak bisa ke atas guys, mentok di sini. Nah segini aja sih, mentok deh udah. Ke belakangnya seperti ini, tapi tenang aja, ini bisa ditekuk bagian belakangnya ya. Nah cukup menarik ya, kayak mau nendang gini, keren juga sih pose kayak gini. Apakah dia akan seimbang? Katanya ini salah satu unit Zigok
unit gunpla ya yang bisa standing. Bener single foot. Pakai single bisa berdiri, gokil. Wow, oke. Cukup menarik untuk bagian kaki, artikulasinya. Ini untuk ankle-nya. Kayak gini aja guys. Nggak terlalu banyak, bisa ke depan belakang, kiri kanan ya, mungkin diputer nggak bisa 360 derajat kayak ini. Yes, cuma segini aja. Nah, kalian lihat sendiri di sini adalah ada part dari kakinya Justice ya. Jadi itu emang sedikit doang guys. Dia nggak nyambung sama yang bagian betis ini. Ini cuma bagian telapak aja. Tuh dia nggak nyambung. Oke, mungkin kita coba mana lagi ya bagian artikulasi. Jadi bagian belakangnya ini kayak gini ya guys. Bagian belakang backpacknya, yeps. Mungkin kita akan coba cek untuk bagian backpacknya ya. Wah, untuk unit seperti ini aja guys, artikulasinya nggak ada lagi kayaknya sih. Semoga nggak ada yang lewat ya. Oke, mungkin next kita coba untuk backpack. Oke, ini adalah backpack dari Zigoknya Atranzala ya guys. Wow, keren banget. Dia bisa jadi pesawat sebenarnya guys. Jadi Zigok ini naik ke atas mungkin bisa ya. Dan terdapat artikulasi di bagian sayapnya ya, atau kiri kanan kayak beam saber efeknya ya. Kayak beam saber efeknya sih, pink gini guys. Dan ini juga bisa kayak gini bentuknya ya. Dan untuk bagian belakang, bukan belakang, ini bagian depannya ya. Jadi bisa ditekuk seperti ini kalau kita menggunakan backpack ke si Zigoknya. Jadi tinggal langsung, nah, masukkan sini aja. Oke, menurut gue ini adalah salah satu yang bikin Zigok ini terlihat keren ya, stylish ya. Salah satu backpack yang mempengaruhi banget sama Zigok nih. Untuk artikulasi ya kayak gini aja ya, nggak ada lagi ya. Itu untuk kayak tembakan gitu guys, weaponnya. Ya yang lain nggak bisa putar-putar lagi. Oh, ini juga enggak, ya nggak ada lagi. Ini nggak bisa sih kayak. Oke, mungkin bagian sayapnya dulu ya, kita lihat dulu ya, coba. Oke, ini kayak tadi bisa seperti ini ya guys. Terus mungkin ini ada yang bisa diputar lagi kan. Oh iya, oke, ini bisa guys ternyata. Jadi tergantung nanti untuk posisinya kayak gimana ya. Mantap nih, sip. Kiri kanan oke juga. Oke, cukup menarik ya untuk backpacknya. Ada beberapa artikulasi yang nanti kita bisa mainkan untuk pose-pose. Nah guys, ini tuh gue agak bingung ya. Ini di sini tuh bisa pakai standnya atau enggak nih? Gue bingung tuh, ini bisa pakai stand atau enggak nih yang dicolok ini? Apakah dia harus pakai stand capit atau stand colok? Colok bujur. Ntar deh kita coba ya.